Jadi perencanaan di akhir tahun tuh harus ada nih tentang budget-budget kita nih mau kemana, alur kasnya mau kemana, itu sih lebih ke situ. Mentornya tuh ngejelasin sedetail-detailnya ini gimana sih caranya yang benar tuh ya kayak gini gitu. Jelas dan juga apa ya, pembawaannya tuh santai. Iya. Jadi kita nggak tegang gitu Iya, loh kalau mau benar-benar. nanya. Biasanya kan kalau nanya sama dosen kan, tanya nggak, jangan dah, takut dimarahin. Kalau ibunya nggak nerima semua apa pertanyaan kita. Jadi semua problem muncul, ditanyakan, ada jawabannya. Iya, Banyak banget jawabannya. iya, ada semua jawabannya. Karena selama ini kan kayak orang-orang gampangin laporan keuangan gampang, lapor pajak gampang lah nanti aja. Kalau saya dapat surat itu katanya ternyata kita harus belajar ya, jangan stagnan cuma di situ. Kalau ngerasa cukup gitu kayaknya geraknya di situ aja, nggak akan melangkah ke depan. Kalau misalnya karyawan itu tuh backgroundnya dari accounting ya, sedangkan accounting tuh nggak yang semuanya itu tuh paham menyeluruh. Nah, dengan adanya program ini kan kita jadi tahu nih kayak yang ternyata yang selama ini kita buat, kita kerjakan itu belum tentu 100% sudah benar. Jangan cuma ownernya aja sih. Saya salah sih sebenarnya. Karena saya nggak ada, karena saya nggak ada tim accounting kan. Makanya kalau kesini tuh harus bawa tim biar sama-sama jalan gitu. Kalau saya doang yang ngerti, nanti tim saya nggak ngerti nih, kasih tau nih harus gini, sama aja nggak jalan semuanya. Jadi pulang-pulang harus ngejelasin lagi gitu ya. Harusnya langsung jalan bareng, ini dijelasin. Nah selama ini kan saya juga ngerjain apa-apa sendiri, ternyata nggak boleh ngomong nanti. Apa ibunya bilang bisa stroke saya. Jadi ya kalau emang kita ada masalah jangan takut dihadapin, cari solusi, ini belajar di mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siva Fauzila Fradina. Asal saya dari Merauke. Saya owner dari perusahaan PT Mesia Chevia Gemilang. Saya Sinta Rizky Dianta, selaku karyawan bagian staf keuangan dari perusahaan CV Utama Janira Bersaudara. Bergerak di bidang lahan dan pemancingan. Oke. Kalau Mbak Siva tadi bergerak di bidang apa? Di bidang kontraktor dan penggilingan padi. Oke. Kita kan, ini hari terakhir belajar PFD ya? Apa kira-kira yang mendorong untuk ikut Professional Finance Director? Mendorong tuh pertama karena kena surat cinta dari kantor pajak. Oh, SP2DK ya? Oke. Gimana Mbak, boleh ceritain Mbak rasanya dapat SP2DK Mbak? Iya, awalnya kaget juga ya, bingung kan, takut. Karena selama ini kan memang nggak melek tentang pajak. Apa-apa dikerjain sendiri semuanya. Dapat itu ya, selama ini kan kita pakai konsultan pajak. Lama-lama kok kayaknya malah bukan mengurangi beban kita, tapi kayaknya malah nambah beban gitu. Oh gitu, siap. Kalau Mbak Sinta, apa yang waktu itu mendorong Bu Maria mengirimkan Mbak Sinta untuk datang ke sini ke PFD? Jadi itu kan perusahaan juga baru mulai kan dari bulan September kemarin. Kebetulan saya itu sebenarnya bagian admin, kebetulan ada background akuntansi. Nah, cuman kan saya juga baru lulus dan yang namanya ilmunya itu juga ya nggak yang mendalam banget lah. Pasti ada basic-basicnya, tapi nggak yang banyak gitu yang didapat. Terus itu Bu Maria itu menyarankan kayak yang daripada laporan keuangannya salah atau nggak balance dan lain-lain, lebih baik kayak kita dalamin lagi ilmunya biar kita tata ulang lagi laporan keuangannya gimana supaya laporannya itu ini benar dan pada saat pelaporan pajaknya pun juga benar. Oh gitu, siap. Boleh tahu nggak sebelum kesini ada persoalan apa gitu di kantor soal keuangan? Mungkin persoalan tertentu? Soalnya banyak sih sebenarnya, dari laporan keuangan aja udah masalah besar sebenarnya. Kenapa tuh laporan keuangannya? Pencatatan yang nggak jelas, untuk laporan pajaknya nggak jelas. Jadi kita nggak bisa mengevaluasi nih, setiap akhir bulan tuh nggak ada bahan evaluasi nih, apa yang perlu dievaluasi dari perusahaan kita. Perencanaannya juga nggak ada gitu. Di kantor udah ada tim ya? Ada, tapi kayaknya memang ya setelah dari kelas ini saya baru sadar, ternyata accounting itu sangat perlu loh gitu. Selama ini kita nggak ada, cuman sekedar admin aja. Oh gitu. Jadi itu yang apa, titik balik dapat SP2DK itu jadi bingung mau gimana gitu. Makanya apa nih takut juga awalnya kan. Oke, siap. Jadi di kantor juga belum ada tim yang siap untuk dapat SP2DK itu atau gimana? Nggak ada yang paham. Nggak ada yang paham. Makanya kan apa-apa saya juga yang ngerjain sendiri kan. Admin tuh cuman, ini Bu ada penagihan, ada nota
saya transfer sendiri, saya ngasih sendiri kayak gitu. Untuk melihat gaji juga kan saya ngecek sendiri semua sendiri. Oh, siap. Kalau Mbak Sinta, Berawal dari omset sih, kayak yang kok makin lama makin menurun. Sedangkan biaya-biaya yang dikeluarkan tuh cukup banyak ya, kayak gitu kan. Nah, pas sudah belajar ini kan diajarin juga tuh tentang anggaran arus kas gimana supaya omset kita tuh juga naik, supaya kita ada titik impas juga, break even point dan lain-lainnya juga. kalau Mbak Sinta kan rame-rame tuh ikut, ada ibu, ada anak-anaknya juga yang terlibat juga dalam bisnis ya. Apa perasaannya diikutin bareng-bareng tuh dari Samarinda ke sini? Ya, sebenarnya kaget ya karena ini tuh dadakan banget kan, dikasih taunya H-2. Sudah pesan pesawat. Nah itu ya senang, pertama kan nggak pernah keluar pulau ya, terus tiba-tiba diajak keluar pulau, dan plusnya lagi belajar, karena dari dulu memang salah satu impian saya itu setelah lulus kuliah, pengen nabung ngumpulin uang, mau cari ilmu sebanyak-banyaknya, kebetulan didanain oleh perusahaan, dan ibaratnya ini emang ilmu di bidang saya, yang tadinya saya nggak tahu, jadi saya tahu sampai nambah ilmu yang menurut saya itu masih kayak yang, oh ini kira-kira benar nggak ya, oh ini kira-kira salah nggak ya, ternyata sudah terjawabkan semua. Dan ini tuh juga membuat kita tuh ada gambaran untuk kedepannya gimana sih harus yang diperbaiki, yang harus ditinggalkan, dan lain-lain. Oke, selama 3 hari ini kan banyak yang kita belajar ya, dari manajemen keuangan, bahkan terakhir ini hari ini pajak. Ada materi yang menarik nggak, boleh cerita? Ya kalau saya pribadi sih lebih ke untuk memajukan perusahaannya ya. Kayak di perencanaan di akhir tahun tuh harus ada nih tentang budget kita ini mau kemana, alur kasnya mau kemana, itu sih lebih ke situ. Sama untuk SDM terutama. Oh, kita harus ya jangan pelit untuk memelihara SDM nih. Itu paling penting sih sebenarnya. Apalagi kan persiapan SPT tahunan ya. Iya, betul. Yang kemarin juga udah laporkan ya? Yang itu salahnya, itu nggak pernah lapor. Karena perusahaan ini kan kontraktor ini sebenarnya baru. Dan awalnya itu penggilingan padi ya, sempat hampir ya kolab lah bisa dibilang karena gagal panen. Cuaca ya, banyak hutang awalnya dulu kan. Nah setelah kita dapat pekerjaan ini baru 1 tahun sebenarnya. Ya alhamdulillahnya karena ada pekerjaan ini kita bisa melunasi hutang-hutang di bank itu. Tapi ya banyak yang perlu diperbaiki lagi kayak masalah SDM-nya, laporan keuangannya apa semua. Oke. Berarti tapi perusahaannya udah PKP kan kalau udah dapat SPT. Itu harus sih. Iya kan. Mewajibkan kan dari perusahaan sananya. Karena udah dapat surat cinta, udah ada buktinya kan, berarti udah PKP. Memandang dari itu kan berarti belajar sini harus laporan keuangan dari 2024 juga harus dilaporkan pasti kan. Kira-kira banyak nggak Mbak yang bisa dikurangin? Dari materi yang didapat nih dari fasilitator? Dapat banget ya. Maksudnya ibunya, mentornya tuh ngejelasin sedetail-detailnya ini gimana sih caranya yang benar tuh ya kayak gini gitu loh. Nggak asal kita ngeplang pajak tapi caranya nggak benar gitu. Jadi nggak diajarin ngemplang pajak lah ya? Enggak. Oke, siap. Sesuai dengan alurnya yang baik dan benar. Nah, Mbak Sinta, apa materi yang paling menarik, Mbak? Kurang lebih sama sih kayak Mbak Siva ya, yang anggaran. Karena kan permasalahannya tadi kan omset ya, makin lama makin menurun. Kalau misalnya ada anggaran ini, kita tuh tahu, oh berarti penjualannya harus ditekankan lagi nih, ada yang salah nih atau gimana. Nah dari situ juga kita tuh lebih tertata lagi dan berplanning untuk bulan berikutnya kita mau laba berapa. Ya. Secara materi, fasilitator menyampaikan materi cukup jelas nggak? Cukup mudah dicerna nggak? Kan biasanya kalau mentor tuh ada yang bahasanya akademis banget. Terlalu ini. Apalagi kita dulu kuliah atau sekolah ini kayaknya terlalu rumit gitu ya. Ini gimana kalau di kelas PFD ini? Jelas dan juga apa ya, pembawaannya tuh santai. Jadi kita nggak tegang gitu loh kalau mau nanya. Biasanya kan kalau nanya sama dosen kan, tanya nggak, jangan dah, takut dimarahin. Kalau ibunya nggak nerima semua apa pertanyaan kita. Jadi semua problem muncul, ditanyakan, ada jawabannya ya? Iya, banyak banget jawabannya. Iya, ada semua jawabannya. Masya Allah. Jadi bisa dibilang apa-apa yang ada persoalan di kantor udah terpecahkan lah ya.
tinggal eksekusi aja. Iya, tuh tinggal eksekusi. Ini Desember nih, bentar lagi bener. Januari kan ada Bener, persiapan. bener. PR-nya banyak ya, banyak pulang di Banyak sini. banget. Oke. Kira-kira Mbak Silva sebagai owner, sebagai bantu suami ya di perusahaan. Sebagai owner ikut PFD ini wajib atau enggak nih kira-kira? Wajib. Kenapa nih? Karena selama ini kan kayak orang-orang gampangin laporan keuangan gampang, lapor pajak gampang lah, nanti aja. Tapi setelah saya dapat surat itu kok kayaknya ternyata kita harus belajar ya, jangan stagnan. Cuman di situ kalau ngerasa cukup gitu kayaknya kita nggak, ya geraknya di situ aja, nggak akan melangkah ke depan gitu. Siap. Oleh Mbak Sinta nih kan alhamdulillahnya sebagai tim yang diutus untuk ikut PFD. Penting nggak seorang pengusaha atau perusahaan mengirimkan timnya di sini? Ya sangat penting karena gini, kalau misalnya karyawan itu tuh backgroundnya dari accounting ya, sedangkan accounting tuh nggak yang semuanya itu tuh paham menyeluruh. Nah dengan adanya program ini kan kita jadi tahu nih kayak yang ternyata yang selama ini kita buat, kita kerjakan itu belum tentu 100% sudah benar. Nah dengan kita ngikutin ini kan kayak yang ternyata yang salah ini harus diperbaikin. Nah begitu. Kalau saran saya sih Mas, jangan cuman ownernya aja sih. Saya salah sih sebenarnya karena saya nggak ada, karena saya nggak ada tim accounting kan aslinya, makanya ya kalau kesini tuh harus bawa tim biar sama-sama jalan gitu, sepemahaman. Oke, langsung satu frekuensi, kita langsung terpapar. Kalau saya doang yang ngerti, nanti tim saya nggak ngerti nih, kasih tau ini harus gini, sama aja nggak jalan semuanya. Jadi pulang-pulang harus ngejelasin lagi gitu ya, harusnya langsung jalan bareng, ini ngejelasin. Nah selama ini kan saya juga ngerjain apa-apa sendiri, ternyata nggak boleh, lama-lama nanti kata ibunya bilang bisa stroke saya. Oke. Cukup menyenangkan ya berarti ya PFD ini untuk belajar sebagai owner dan tim ya. Oke, mungkin ada yang disampaikan lagi Mbak? Pesannya sih kalau bisa programnya jangan cuma di Bogor aja ya. Gitu. Jauh soalnya Samarinda ke Bogor. Kalau bisa ya di Samarinda juga ada. Jadi enak lah kalau misalnya mau konsultasi dan lain-lain. Oke, Mbak Zina? Ya kalau dapat surat cinta dari pajak tuh ya jangan takut. Karena ya ibunya bilang tadi kan kantor pelayanan pajak, namanya pelayan ya, bukan kantor pemungut pajak. Jadi ya kalau emang kita ada masalah jangan takut dihadapin, cari solusi nih, belajar di mana. Salah satunya caranya kita ikut kelas ini. Kalau kata fasilitator tuh kalau dapat SP2DK baca atasnya sama bawahnya iya, aja. Nggak usah tengahnya nggak usah baca, atas bawahnya aja. Tengahnya biasanya agak serem untuk. Iya, tengahnya serem banget memang. Oh gitu ya. Saya tuh disuruh bayar sampai 1M-an untuk pajak aja. Oh gitu ya. Karena banyak temuan-temuan gitu. Iya, karena dari pihak perusahaan lawan ini kita kan dicantumkan nih kita kan untuk pembayaran PPh-nya itu. Jadi mau nggak mau, kelihatan nih. Nah itu saya kemarin nggak tahu, beneran nggak tahu. Karena apa-apa kan dikerjain sendiri, semua sendiri makanya. Pas udah dapat informasi itu jadinya agak was-was juga. Iya, takutnya dia apa-apain lagi perusahaan. Oke. Tapi kan untuk belajar sini ada investasi yang harus dikeluarkan, ada biaya yang harus dikeluarkan, transportasi, Mbak Sinta harus nginep di hotel kan akhirnya kan karena jauh dari rumah. Sepadan nggak dengan ilmu yang diterima? Sangat-sangat sepadan. Oh ya, bukan ilmu yang ecek-ecek mungkin ya. Oke, siap. Ada yang disampaikan lagi? Karena kan yang paling mahal itu memang investasi dari leher ke atas ya. Kalau untuk masalah investasi ini nggak boleh pelit. Sama aja dulu waktu itu kayak gitu. Iya betul. Saya tuh runut Mas kemarin PBE, langsung lanjut PBTR. Bisnis juga itu. Siap. Oke, mungkin itu aja. Ada yang disampaikan? Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.